Gak heran ya kalau komenannya itu seperti ini ya, dimana knalpot bobokan ya lebih banyak ngemposnya daripada knalpot aftermarket ya, atau knalpot brong yang aftermarket seperti itu. Jadi aku ada penjelasannya. Jadi kalau kalian mau ngikutin sampai habis, silakan ikutin aja, karena memang mungkin agak sedikit panjang videonya, tapi yang jelas sih bakal berguna buat kalian yang mungkin masih bingung kenapa knalpot bobokan itu lebih banyak ngemposnya daripada knalpot yang aftermarket atau knalpot variasi yang ada mereknya yang bisa dibilang terkenal. Ada 3 poin yang menurutku ya alasan kenapa knalpot bobokan itu lebih banyak atau sering kasus ngempos daripada yang aftermarket yang ngempos ya. Oke. Poin yang pertama itu adalah dari segi produksi ya. Nah, maksudnya adalah kalau yang knalpot bobokan itu biasanya tanda kutip ya asal bikin. Ya. Memang tidak semua bengkel knalpot itu ya itu asal bikin. Mereka ada beberapa yang berdasarkan pengalaman bisa bikin yang bagus gitu loh. Cuman memang dari pengalamannya aku itu tidak semua bengkel knalpot itu bisa bikinnya bagus. Makanya kebanyakan kayak asal bikin, asal jiplak gitu loh. Ya. Jadinya mereka itu terkadang tidak sesuai dengan data ya, atau tidak ada data malahan. Ya, dalam membuat knalpot. Jadi sekedar semacam kayak main copy aja, yang penting hasilnya bagus atau asal ngebobok aja gitu. Sedangkan yang aftermarket itu biasanya ada datanya gitu loh. Dari biasanya disebut dengan R&D ya, Research and Development ya. Mohon maaf kalau beribet ya. Gitu. Jadinya hasilnya pun itu pasti bagus. Menyesuaikan dengan apa yang dibutuhin sama motornya gitu loh, nggak asal bikin ya. Jadi mereka riset dulu, mereka trial dulu, trial and error gitu. Begitu mereka sudah sebut yang ini bagus, baru mereka namanya produksi gitu loh ya, produksi massal. Dan itu sudah ada kayak ukurannya, desainnya, dan yang terpenting adalah ini barangnya bagus ya, dari memang merek aftermarket yang memang sudah terbukti ya kualitasnya. Karena juga ada beberapa aftermarket yang ya asal bikin juga gitu loh, kayak merek-merek nggak jelas ya, seperti itu. Yang nomor 2 adalah dari materialnya ya. Material atau bahannya itu ya, kebanyakan kalau knalpot bobokan atau custom itu biasanya dari besi. Kebanyakan, walaupun memang sudah ada beberapa yang menggunakan stainless, tapi setauku tidak semua bengkel bobokan ya, maksudnya knalpot bobokan seperti itu mereka menggunakan stainless. Tapi ya harap dimaklumi karena ya stainless itu memang lebih susah untuk alat las ya, karena memang berbeda dengan yang besi. Sedangkan kalau yang aftermarket itu rata-rata itu sudah pasti stainless. Bahkan ada yang produksi dengan bahan titanium. Nah, yang titanium ini kenapa dia yang produksinya juga ada, itu karena dia bahannya lebih ringan, cuman pastinya lebih mahal ya daripada stainless gitu loh. Stainless ini udah umum. Sedangkan untuk produksi yang besi ya di aftermarket ini itu sudah agak jarang gitu. Mungkin kalau yang segmen yang murah-murah bisa jadi, tapi kalau yang aftermarket itu tuh yang knalpotnya sudah yang harganya jut-jut seperti itu ya, jutaan maksudnya, itu kebanyakan stainless. Walaupun yang di harga di bawah 1 juta juga ada yang stainless, tapi ingat, stainless juga ada levelnya gitu loh ya. Ada tingkatannya ya. Ada tingkatan yang jelek, ada tingkatan yang biasa, ada tingkatan yang bagus gitu ya untuk yang stainless ya. Sedangkan besi sudah agak jarang. Sedangkan di bobok knalpot atau di bengkel knalpot yang bobokan ini nih kebanyakan pasti besi, agak jarang dengan stainless ya. Yang ketiga adalah karakter ya. Kebanyakan ya knalpot bobokan yang knalpot dari bengkel-bengkel knalpot itu ya, itu bisa dibilang tidak jelas. Kenapa seperti itu ya? Karena ya ini asal bikin, nggak ada data, jadinya ya karakter itu tidak ada gitu loh. Cuman tanda kutip ya menang bacot doang alias suara
yang penting suara gua besar gitu ya. Tapi hasilnya adalah ngempos seperti itu ya. Sedangkan untuk yang aftermarket, karakternya itu biasanya ada dua ya. Ada yang tipenya akselerasi, ada yang tipenya top speed ya. Makanya agak jarang yang kasusnya ngempos kecuali salah beli gitu loh. Misalkan motornya perlu yang memang tarikan atas atau top speednya tapi dibeliin tipe akselerasi, atau yang sebenarnya butuhnya akselerasi tapi dibeliin top speed. Nah, ini biasa salah beli seperti itu ya. Nah, dan ini karena sudah ada datanya jadinya enak gitu loh. Otomatis ya, biasanya sih suara menyesuaikan ya dengan tipenya masing-masing, dengan mereknya masing-masing ya. Tenaga selama itu bener ya pasti bagus atau enak seperti itu. Makanya kenapa aku selalu rekomendasi pakai yang aftermarket daripada yang asal-asalan ya, kayak bobokan atau custom ya dipakai untuk sehari-hari ya. Karena seperti itu, walaupun memang yang knalpot bobok atau custom itu memang tidak semuanya jelek ya, tapi kebanyakan ya bermasalah ya. Selama yang bikin itu juga orangnya ya atau bengkelnya juga ya nggak benar atau bermasalah gitu loh. Sedang aftermarket ya itu juga jarang yang ngempos kecuali salah beli atau mereknya yang bermasalah gitu loh, atau memang mereknya tuh nggak jelas ya. Kalau aku ya di X-Max ini ya, aku menggunakan knalpot dari merek RPD. Dan ini aku sudah gunakan untuk harian, kemudian juga untuk touring. Bahkan aku gunakan juga untuk di lintasan Mandalika ya. Dan menurutku ini powernya ya mantep banget gitu loh. Apalagi kondisi mesinku ini memang sudah bore up 300 cc. Dan ya sampai sekarang enak-enak aja tuh makanya. Otomatis ya knalpot ini ya, yang ini memang seri khusus untuk X-Max ya, ini memang oke banget. Apalagi merek-merek lainnya ya yang memang merek-merek terkenal itu juga pasti punya kualitas yang jauh lebih baik daripada knalpot bobokan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku yang berikutnya atau yang lainnya. Oke, bye bye.